anu aja. Sebentar. Saya gini ya, apa namanya? Anda, tolong saya dikasih link link supaya saya buka lewat laptop, supaya lewat ke HP coba. Coba Mas, kasih kasih apa namanya? Kasih linknya supaya saya klik dari HP. Anda dengar saya? Iya, Prof. Saya Dengar nih, Prof. segera, Prof. Tolong saya dikasih link ininya. Baik, Prof. Ya, ya. Dengar suara saya, Mas. Kok gemar ya? Dengar, Prof. Dengar suara saya ya? Jelas? Udah nggak gemar lagi ya? Jelas, Prof. Ya, oke ya. Yang laptop saya matikan suaranya. Ini terhalal kesepakatan dengan Prof. Era. Jadi nanti Anda mendapatkan tugas merangkum terkait materi halal. Tetapi ada yang mendapatkan pengecualian tidak perlu melakukan rangkuman itu kalau nanti dalam short exam yang saya sampaikan nanti ada yang menjawab dengan benar gitu ya. Setuju? Kita waktunya seperti juga biasa sama dengan yang lain, waktunya 1,5 jam ya. Tolong raise hand ya kalau memang ingin menjawab ya. Ini saya susah ini nggak bisa pakai laptop saya ini nggak. Ya, saya mulai ya. Mengapa perlu ada sertifikasi halal? Mengapa Indonesia mewajibkan sertifikasi halal untuk produk-produk beberapa produk ini kosmetik dan makanan? Silakan. Ada yang mau jawab? Saya mau mencoba menjawab, bisa, Bang? Mahayudhya. Ya, sebentar saya sambil Ya. ngecek inimu. Pak. Mahayudhya. Nomormu berapa belakangnya? 040, Prof. 040. Ya. Heeh. Karena Gimana? dari strategis negara kita sendiri itu pun kebanyakan mayoritas adalah penduduk muslim. Terus, Jadi sebagai, industri atau sebuah pabrik itu wajib untuk menyediakan sebuah produk yang di mana itu memang sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh agama yang ada di sebuah negara tersebut. Karena kita mayoritasnya adalah 90% hampir muslim, jadi dengan adanya produk yang halal akan memberikan pilihan bagi konsumen ketika membeli produk yang halal dan, mereka akan terasa terlindungi dari, akan lebih terlindungi ketika memakai dan merasa aman memakai produk tersebut, Prof. Menurut saya sih itu, karena juga mayoritas karena penduduknya muslim. ya. Ya. Jadi sebetulnya kurang kurang lengkap ya, tetapi kata kuncinya tadi sudah ada bahwa kita penduduk mayoritas muslim sehingga memberikan perasaan dan halal gitu. Rasa nyaman ya. Gitu. Kemudian tadi saya tandai ya. Mahayudhya. Boleh. Gitu. Kemudian lagi sebetulnya area kritis ya.
terkait dengan area kritis terkait dengan produksi obat ini, kita ngomong obat soalnya. Apa saja ada area kritisnya? Yang sudah jawab nggak usah ya, yang sudah saya oke nggak usah ya. Silakan. Area kritis dalam mendapatkan sertifikat halal untuk suatu industri obat. Kalau boleh saya izin menjawab. Rabri, siapa? 300 ya? Iya, Prof. Nomor belakangnya. Iya, Prof. Untuk area kritisnya itu ada pengadaan bahan, penyimpanan bahan, prosesnya, terus desain kemasan, kurir dan ruang pamer, Prof. Ya. Kemudian pertanyaan ya betul. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksudkan dengan pengadaan bahan? Mungkin cara kita Lainnya. baik, Prof. Kalau saya boleh izin menjawab, Prof. 187. Mungkin kalau dari pengadaan bahan itu harus dicek dari asal-asal dari bahannya itu, Prof. Jadi bahannya itu didapatkan dari mana? Mungkin bahannya itu didapatkan dari hewan atau dari yang lain seperti itu, Prof. Kalau kimia? Bahan kimia? Kurang tepat ya? Kurang tepat. Bahan kimia apa? Yang maksudkan pengadaan bahan tuh gimana? Yang dimaksudkan gitu. Dia mau jawab? Mungkin bisa dilihat dari Proses pengadaan bahannya itu bagaimana? gitu. Maksudnya. Lainnya? Lainnya mau jawab, silakan. Izin menjawab, Prof. Mungkin untuk pengadaan bahan sendiri Namanya itu siapa? Agak ketok. Selin Atalia. Bentar, raise-hand, Mbak. Siapa namanya, Mbak? Nomornya 176 ya? 176 ya. Oke, 176. Mungkin harus untuk Selin. pengadaan bahan itu harus melalui persetujuan dan bahan yang diadakan itu harus masuk dalam positive list atau ada di database dari MUI. Upayanya Jadi apa saja agar gitu bisa. loh untuk Kenapa, Prof? mendapatkan itu? Apa? Kenapa, Prof? Apa, Selin? Putus suaranya. Itu dia. Upayanya apa yang akan dicek gitu ya terkait dengan pengadaan bahan tuh bagaimana? Apa saja yang harus menjadi perhatian itu? Mungkin prosesnya, Prof. Proses lain lagi, pengadaan bahannya bagaimana? Itu kan dalam proses pembuat obat kan ada pengadaan bahan, ada proses dan sebagainya ya. Yang terkait dengan pengadaan bahan. Izin menjawab, Prof. NIM 039. Siapa? Siapa ini? Siapa ini? Vinda. Vinda 039. Ya, Prof. Mungkin untuk Iya, gimana Vinda ya? Gimana? pengadaan bahannya itu bisa dicek terkait bahan kandungan yang terdapat di produknya, Prof. Bahan kandungan yang ada di produknya apakah halal atau non halal? PP. Bagaimana? Terdapat di produknya, Prof. Gimana? Terkait? Apakah bahannya itu terkait bahan yang digunakan pada produknya, Prof. Terkait mungkin bisa pelarut yang digunakan pada produknya apakah halal ataupun non halal. Lalu apakah berasal dari sumber hewani yang halal atau haram seperti itu, Prof. Bahan apa saja sih yang berpotensi ya? Yang berpotensi dihasilkan dari produk babi? Gelatin, Prof. Coba sebutkan 6 coba. Ya, artinya produk yang berpotensi tidak halal. 6. Ada yang pertama itu ada gelatin, yang kedua itu ada gliserin. Gelatin, Prof.
Apa? Gelatin, Apa? Gelatin, terus? ya gliserin, mohon maaf, Apa Prof. lagi? Hilang, Prof. Cuma 2, 6, saya minta 6. Ada stearic acid atau asam stearat, ada lecitin, lanolin, sama Ya, asam oleat, Prof. iya. Itu potensi berasal dari unsur babi. Kemudian itu terkait dengan apa tadi? Pengadaan bahan. Iya, silakan. Tadi siapa, Mbak? 07039 saya. Oke ya. Lainnya? Davinda, Prof. Davinda tadi sudah ya, Davinda. Oh iya, Davinda, betul. Kemudian pertanyaan berikutnya terkait dengan penyimpanan. Itu bagaimana? Monggo yang mau jawab. Terkait dengan penyimpanan itu kan pengadaan ya, kita harus memilih supplier dengan cermat ya. Kemudian kita utamanya bahan-bahan yang punya potensi dihasilkan oleh babi. Kemudian sekarang penyimpanan, apa yang harus diperhatikan terkait penyimpanan? Izin menjawab, Prof. 004 sebentar. Ya, Swadina ya. Heeh. ya, Prof. Tentunya untuk penyimpanan dari produk atau kosmetiknya itu harus menjamin tidak ada kontaminasi silang dengan bahan haram ataupun najis, Prof. Maksudnya kontaminasi silang apa? Maksudnya tidak tercampur, jadi dipilah-pilah gitu, Prof, antara bahan-bahan ini bahan yang halal dan ini bahan untuk non halal, sehingga penyimpanannya itu harus dipisah sehingga tidak dicampur gitu, Prof. Dalam satu ruangan boleh nggak? Misalkan ada pembatasnya, Prof. Ada pembatasnya. Terus yang dimaksudkan dengan pet control apa? Gimana? Yang dimaksudkan dengan gudang itu bebas dari pes. Pernah dengar nggak? Kenapa gudang juga harus terbebas dari pes? Tikus. Kenapa, Mbak? Izin menjawab, Prof. Silakan 176. 176 Ya, tadi pest control. jawab ya. Heeh. Pest control itu adalah proses di mana pengendalian hama. Tujuannya adalah untuk mencegah, mengurangi, ataupun menghilangkan organisme pengganggu atau hama seperti tikus, kecoak, dan lain-lain. Tujuan dari pest control itu biasanya untuk mencegah penyebaran penyakit. Misalnya kalau tikus takutnya menyebarkan penyakit tifus dan lain-lain. Lalu melindungi bangunan juga dari kerusakan, contohnya dari rayap. Dan juga menjaga kebersihan serta keamanan area produksi sehingga memenuhi standar higienitas termasuk standar industri. Kalau dikaitkan sama halal tadi? Untuk menjamin tidak ada kontaminasi antara kontaminasi dari haram ataupun najis, Prof. Ya. Jadi sebetulnya kalau memang suatu apa ya? Makan kek pun gitu ya, yang memenuhi yang mendapatkan sertifikasi halal itu begitu ketat gitu ya. Bahkan sampai dicek semua penyimpanan dan sebagainya. Itu salah satu dari area kritis tadi ya. Itu salah satu dari area kritis adalah penyimpanan. Bagaimana dengan proses? Maksudnya apa ini? Bahwa proses itu menjadi bagian dari area kritis untuk sertifikasi halal. Izin menjawab, Prof. Yang lainnya ya. 2259, 225. Jadi, proses halal itu merupakan rangkaian kegiatan mulai dari penyiapan bahan baku, produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi, sampai penyajian yang memastikan produk tidak mengandung bahan haram dan tidak tercemar oleh bahan haram atau najis. Prosesnya, yang saya tanyakan proses. Proses pembuatan misalnya. Itu apa? Terkait apa ini? Terkait produksi Ya. satu produk
memastikan tidak memakai bahan-bahan yang bahan Oh, najis. tidak tadi, oke. Apalagi? Oh, peralatan bagaimana peralatan? Peralatannya dipastikan untuk terhindar dari barang-barang yang najis seperti najis atau ya memastikan barang-barang itu tidak terkena bahan najis, Prof. Kurang tepat ya, tidak bisa menjelaskan dengan tepat. Izin menjawab, Prof. 9187 ya. Silakan. Nah, kalau misalnya tadi itu kan alat-alatnya itu kan mungkin bekasnya dipakai bahan-bahan yang haram gitu, Prof. Misalnya tangkinya atau mixernya atau alat potong. Jadi kalau misalnya itu tidak disucikan dengan sesuai syariatnya, nanti produk yang seharusnya halal tapi menggunakan alat-alat tersebut malah jadi tidak halal gitu, Prof. Jadi memang ya betul. Jadi memang harus dipastikan bahwa tidak boleh selain tidak boleh ada kontaminasi silang terhadap bahan, juga penggunaan alat ya. Contoh, meskipun tidak secara langsung berhubungan dengan bahan. Contoh kita misalnya dalam proses, salah satu proses kita menggunakan laminar flow misal, itu bergantian. Itu juga menjadi tidak halal ya. Contoh, makanya ada beberapa kalau misalnya ya di tempat kos gitu ya, mohon maaf kemudian masak sendiri gitu ya, kemudian ada wajannya itu dipakai baru dipakai goreng babi gitu misal, ya misalnya begitu, kemudian dicuci, kemudian kita pakai wajan yang sama, itu bagaimana menurut Anda? Boleh atau tidak atau bagaimana yang untuk bisa jadi nggak masalah itu bagaimana? Ada yang mau menjawab? Itu kan tadi saya contohkan di kondisi harian ya. Tapi kalau di industri ya bersama, jadi saya akan memberikan contoh yang simpel. Bagaimana? Apakah boleh? Pertanyaannya satu. Kemudian kalau nggak boleh, bagaimana upayanya supaya menjadi tidak masalah? Saya persilakan. Izin jawab, Prof. 1004 00. Ya, mungkin Swadina ya? Swadina. iya, Prof. Sudah tadi Mbak, lainnya. Izin menjawab, Prof. 230. Mungkin untuk untuk peralatannya tadi bisa disucikan terlebih dahulu, misal dengan dibersihkan najisnya lalu dibilas dengan air mengalir hingga tidak ada bau, warna, dan rasa. Gimana mencucikannya itu gimana? Dibilas menggunakan air mengalir hingga bersih. Lalu diberi sabun, lalu dibilas lagi. Cukup begitu? Lalu diberi sabun. Bukankah tergantung dari ininya ya? Sama tergantung golongan najisnya. Ada 3 golongan. Bisa jelaskan nggak? Baik, untuk pertama ada najis mughaladzah dengan cara disucikan 7 kali. Apa itu najis mughaladzah? Najis berat. Atau babi serta itu. Ya gimana caranya? Disucikan 7 kali dengan salah satunya menggunakan air yang bercampur dengan tanah. Terus yang najis lainnya? Najis mutawasita atau najis sedang seperti darah, kotoran manusia atau hewan, dan muntah. Untuk cara mensucikannya bisa dicuci dengan air mengalir hingga bersih. Terus ada lagi? Yang terakhir ada najis mukhafafa atau najis ringan. Misal untuk urin bayi laki-laki yang belum makan selain ASI bisa disucikan dengan memercikkan air di atasnya. Kemarin ada yang ya. Kemarin ada yang bertanya. Ada bertanya gini. Kalau harus pakai pasir, lalu bagaimana dengan peralatan-peralatan yang spray dry misalnya gitu. Ada yang mau komentar? Misalnya nih, alat spray dry itu baru digunakan untuk men-spray dry bahan yang mengandung ya babi, gitu ya. Misalnya ini najis berat kan. Bagaimana upayanya? Tadi kan disampaikan oleh Mbak Bila ya. Iya, Prof. Dicuci
Gimana tadi? Salah satunya dengan apa tadi? Dicampur dengan air Air dan gitu ya? tanah. Heeh. Gimana caranya kalau gitu? Apa selain Nabila tadi yang belum? Izin menjawab, Prof. 103 silakan. Saya nih 034, Prof. Jadi tadi kan dijelaskan bahwasanya pembersihan itu bisa dibersihkan dengan tanah. Sedangkan di farmasi sendiri kan ada beberapa eh, bahan untuk pembuatan bahan farmasi yang mengandung tanah seperti mungkin clay ataupun deterjen dengan formulasi khusus begitu, Prof. Apakah Ya, jadi jangan dibayangkan pasir-pasir seperti yang di mana bangunan gitu ya. Jadi misalnya kita menggunakan mencuci dengan semacam suspensi fluid gitu ya dari bahan clay bisa, boleh. Tapi tetap terakhir akan ada pembilasan gitu ya. ITB itu sudah punya memproduksi sabun yang dipakai untuk mensucikan. Jadi sabun yang mengandung clay gitu. Jadi jangan dibayangkan ini pasir-pasir bangunan gitu ya maksud saya ya. Ya seperti tadi Sadida ya. J. Kemudian terkait ini bahwa yang dimaksudkan dengan tentang halal itu tidak sekedar terkait dengan barang ya, tapi juga jasa. Maksudnya apa ini? Jasa kok halal itu maksudnya apa? Mau jawab? Bisa jawab, Prof. Sebentar. Rekomend. Izin menjawab, Prof. Sebentar, Mbak. HP saya ini baterainya mau habis. Sebentar. Laptop itu. Nah, ya siapa nih? 1, 2, 3 ya, sebentar. Jadi untuk Sebentar jasa, belum ketemu, Mbak. Sebentar, 1, 2, 3. Hafiza ya? iya, Prof. Kenapa? Gimana? Yang Jadi dimasukkan untuk jenazahnya. jasa itu nanti sebagaimana yang dimaksud terkait dengan penyembelihannya, pengolahannya, penyimpanannya, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian selama bahan itu akan diberikan ke pihak industri begitu, Prof. Ya, jadi terkait jasa ini, kalau selama ini bayangan kita kan barangnya ya, tapi halal ini juga dibutuhkan sertifikasinya. Ini dibutuhkan oleh apa? Penyedia jasa terkait jasa penyembelihan tadi, jasa kurir ya, jasa gudang. Nah, ini juga harus punya sertifikasi halal. Karena ini menyangkut juga apa ya? Yang dibutuhkan dalam proses ya, baik proses pengadaan maupun proses pengiriman, ya kan? Tuh. Bila ditemukan bahan yang tidak sesuai, ya, apa yang dilakukan? Misalnya ya, Anda sebagai seorang penyelia halal di suatu industri, kemudian Anda menemukan ada bahan yang tidak sesuai ya, apa yang dilakukan? Misalnya Anda temukan di gudang bahan, itu ada bahan yang ini nih, misalnya entah meragukan atau yang tidak sesuai dengan yang didapatkan gitu ya, yang Anda punya di list yang Anda punya terkait dengan produk-produk halal, bahan-bahan halal, apa yang dilakukan? Izin menjawab, Prof. 118. Jadi kalau misalnya ada bahan yang nggak Sebentar, sesuai, Mbak. 118. 186, Loh, Prof. Fania toh?
Iya, Iya, Prof. Fani ya? Kok nomormu 118? Iya, Berapa nomornya? 1? 186. Waduh. Fani ya? Iya, silakan. Ya, jadi dilakukan penahanan dulu atau bahannya itu di-hold, kemudian dikoreksi, bisa dengan cara klarifikasi ke supplier, kemudian bisa dikembalikan ke supplier, kemudian juga bisa diminta persetujuan bahan ke Halo? LPH untuk halo Prof, apakah suara saya terdengar ya? Ya, ya, ya. Ya, sudah. Lanjut. Ya. Diulang atau dilanjut aja Prof? Lanjut. Oh, lanjut aja. Kemudian bisa minta persetujuan bahan ke LPH atau BPJPH. Kemudian juga bisa training karyawan dan review prosedur. Maksudnya apa itu review prosedur? Dicek kembali prosedurnya apakah sudah sesuai dari rangkaian yang supplier berikan itu. Ya. Nah, kemudian juga hanya sampai terkait bahan dan proses ya, tapi tidak hanya masalah bahan, proses, dan pengiriman, tapi juga terkait dengan desain ya, kemasan. Tidak boleh asal gitu ya. Bagaimana? Apa yang Anda ketahui terkait itu? Izin menjawab, Prof. Bentar, 033. Kristania. Ya, silakan. Jadi untuk desain atau kemasan I-nya itu harus diperhatikan mengenai penamaan, bentuk maupun gambar itu tidak boleh berkonotasi seksualitas atau yang erotis, maupun bentuknya itu tidak boleh meniru hewan haram seperti babi atau anjing. Tapi boleh kalau ada gambar anjing tapi kalau Izin menjawab, Prof. Kalau produk yang menggunakan kemasan gambar anjing babi itu bukan gimana? boleh, tapi produk yang gambar anjing atau babi ini bukan sebagai fokus utamanya. Jadi hanya bukan menjadi apa? Jadi produknya itu boleh bergambar anjing atau babi, tapi bukan sebagai fokus utama, namun kayak sebagai hiasannya saja, Bro. Jadi gambar itu bukan menjadi fokusnya gitu loh. Iya. Gambar anjing atau babinya itu bukan menjadi gambar fokusnya gitu. Ya. Terkait penamaan gimana? Penamaannya tidak boleh yang berkonotasi haram seperti ada unsur setannya atau yang berkonotasi seksualitas seperti gay atau LGBT seperti itu, Prof. Makanya kenapa kok Anda tahu kenapa kalau saya nggak salah ya, gacuan itu kenapa kok nggak dapat sertifikasi halal? Bukan masalah makanannya sebetulnya, tapi ada kalau nggak salah tuh ada satu menu yang mempunyai nama yang dianggap tidak pantas gitu loh, yang tidak diperbolehkan ya. Contohnya rawon setan itu juga nggak mendapatkan sertifikasi halal karena namanya rawon setan. Bukan masalah dagingnya, bukan ya. Tapi dia bisa tidak mendapatkan sertifikasi halal karena alasan itu gitu ya. Oh, kemudian ya. Kemudian ada dibutuhkan audit ya, audit internal dan eksternal. Siapa yang dimaksudkan audit internal dan auditor eksternal dari Iya, mana kita kalau audit izin menjawab
audit. Siapa yang jawab? Siapa mau Sin jawab? 003, Prof. 003 siapa nih? Sintana. Sintana. Ya. Iya, silakan. Kalau jenis audit itu kan ada dua, internal sama eksternal. Kalau internal itu oleh perusahaan dengan audit halal, mencapai fasilitas dan audit supplier atau masuk. Kalau eksternal itu oleh lembaga penambahan halal. Lembaga pemeriksa. Apa tuh singkatannya? Lembaga pemeriksa halal. Dengan tujuannya itu membandingkan kesesuaian antara yang tertulis dan yang dikerjakan. Lalu membandingkan kesesuaian yang dikerjakan dengan kriteria, mengevaluasi kelanjutannya, Bro. Iya. Apa sih yang disiapkan terkait audit? Nyusun jadwal. Yang lainnya. Baik, Bro. Jawab. Prof. Berapa? 512. 512. 002, Prof. 002. Persiapan auditnya meliputi menyusun jadwal, mengidentifikasi ruang lingkup, identifikasi sumber daya manusia yang meliputi tim, surat keterangan, akomodasi, serta waktu, lalu review dokumen, dan menyiapkan rencana audit, serta checklist auditnya, apa aja yang harus diperiksa ketika audit. Sudah? Sudah, Prof. Sebentar. Ini tadi 002 ya? Iya, Prof. Kembangkan dulu, Mbak. Moco slide. Persiapan auditnya meliputi yang pertama itu menyusun jadwal kapan akan dilaksanakannya audit. Lalu identifikasi ruang lingkupnya itu nanti kegiatan auditnya itu meliputi apa saja. Lalu yang sumber daya manusia itu yang diaudit itu timnya dikerahkan siapa aja yang akan melakukan audit. Surat keterangan terkait nanti auditnya seperti apa, akomodasi kegiatan audit itu selama proses audit akomodasinya seperti apa, lalu waktu itu kapan, lalu untuk review dokumennya, kegiatan audit yang akan dilakukan itu berdasarkan dokumen yang telah disiapkan, lalu menyiapkan rencana audit meliputi ruang lingkup audit yaitu kantor pusat dan pabrik sendiri, dan nantinya rencananya itu di checklist apa aja yang sudah terpenuhi. Kalau ada temuan ya, biasanya dilakukan yang lainnya, Mbak ya, dilakukan tindakan perbaikan. Apa itu maksudnya tindakan perbaikan? Izin menjawab, Prof. 11, bentar. Fani ya? Ya, silakan. Iya. Tindakan perbaikannya itu bisa dengan menentukan akar penyebabnya, atau mungkin kalau ada ketidaksesuaian harus ditentukan dulu, Prof, apa penyebabnya. Kemudian setelah diketahui penyebabnya bisa ditentukan aksi apa yang bisa dilakukan, misalnya corrective action dan preventive action, tindakan koreksi dan tindakan perbaikan yang bisa dilakukan. Kemudian ditentukan PIC serta batas waktu selesai tindakan perbaikan. Jadi ada target waktu kapan tindakan perbaikan itu harus selesai dilakukan. Kemudian, kalau sudah dilakukan itu, apa yang harus dilakukan? Kan itu berarti ada kesalahan prosedur ya kemungkinannya ya kan? Kemungkinan ada kesalahan prosedur. Lalu apa yang dilakukan setelah dilakukan tindakan perbaikan? Gimana? Izin menjawab, Prof, verifikasi, Prof. Hah? Masih Fani. Setelah dilakukan tindakan perbaikan itu bisa diverifikasi, Prof, tindakan perbaikannya. Sudah apa diverifikasi?
Diverifikasi itu tujuannya untuk memastikan tindakan perbaikan yang sudah dilakukan itu eh, efektif. Kalau memang efektif, tindakannya itu bisa dijadikan standar untuk apabila terjadi ketidaksesuaian di kemudian hari. Dilakukan apa? Perbaikan SOP ya. Iya, Pak. Oke. Kan kemungkinan kalau memang sudah ada SOP kok masih ada kesalahan atau temuan gitu kan, maka perlu dilakukan tindakan mengubah tindakannya, kemudian kalau emang itu efektif, SOP-nya yang diubah gitu kan, ya. Iya, Prof. Kemudian bentar. Industri setiap mungkin rumah makan atau hotel yang punya sertifikasi halal itu dia harus didampingi seorang atau memiliki seorang penyelia halal, ya. Kriterianya apa menjadi seorang penyelia halal? Lainnya siapa lainnya? Jawab, Prof. 1, 2, 3, sebentar. 2, 3. Bisa, dari semen. 306. Oh, 306, sebentar. 306 ya? Ya. Jadi untuk Ya. kompetensi seorang Nah, penyelia Mas. Gimana? kompetensi penyelia halal mampu untuk menyusun dokumen SPJH sesuai dengan standarnya, Prof. Lalu yang kedua, mampu untuk menyiapkan daftar bahan yang bahan halal dan beserta dokumen pendukungnya. Terus mampu untuk mengawasi bahannya, proses pembuatan, serta produknya. Lalu mampu untuk melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Setelah diidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria, setelah itu hal-hal apa yang dilaksanakan seorang penyelia halal itu harus mampu. Lalu dapat melakukan audit internal. Serta setelah dilakukan audit internal, dievaluasi dan ditindaklanjuti. Apa yang perlu dirubah? Intinya artinya dia kompeten ya. Kompeten menjadi seorang penyelia halal. Untuk disebut sebagai dia yang orang yang berkompeten sebagai seorang penyelia halal, apa yang harus dia miliki? Nah, yang mengatakan dia seseorang itu kompeten gimana? Siapa? Sertifikasi, Prof. Sertifikasi, sebentar. Ini. Hitar. Siapa yang mensertifikasi? Sertifikasi dari badan penyelia halal. 77 namanya beda ya? 077, Prof. 077. Oh, 077. Taruh. Kenapa, Mas? Jawaban apa? Dia butuh sertifikasi sebagai sertifikasi kompetensi seperti kita kayak apoteker kan juga butuh sertifikasi kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi yang bisa dari lembaga halal atau seperti MUI, Prof. Kemudian salah satu syarat ya seorang penyelia halal apa? Selain masalah kompetensi dan sertifikasi. Izin menjawab, Prof. Silakan 090. Sebentar. Syaratnya mungkin Muslim, kemudian warga negara Indonesia dan memiliki pemahaman terkait hal yang sudah disebutkan tadi, 6 kompetisi seorang penyelia halal. Kemudian dia tidak merangkap menjadi auditor halal di perusahaan tersebut. Ya. Apa? Ya, kemudian kalau kemudian diketahui bahwa produk yang
dihasilkan itu ternyata kontaminasi oleh produk non halal gitu ya misalkan, apa yang dilakukan? Apa yang bisa dilakukan? Lainnya? Izin jawab, Prof. Sebentar ya. Silakan. Izin menjawab, saya Naila dengan NIM akhir 253. Mungkin kalau misalnya ditemukan bahan yang halal, itu bisa dijual pada yang tidak membutuhkan kriteria halal tersebut. Misalnya perusahaan-perusahaan yang emang spesifikasinya itu untuk yang hal-hal yang tidak halal, sepertinya kayak menjual mie babi ataupun yang lain. Terus digunakan untuk tujuan lain seperti untuk makanan ternak atau pupuk, ataupun bisa juga dimusnahkan, bisa dengan cara dibakar atau dicampur dengan tanah lalu dibuang ke tempat pembuangan, Prof. Ya, jadi misalnya bisa aja kita misalnya ini produksi gitu ya. Bisa aja kita ekspor ke negara non muslim yang tidak membutuhkan apa? Halal apa? Kalau buat mereka kan nggak masalah gitu ya. Kemudian tadi untuk tujuan lain, misalnya untuk pakan ternak, untuk pupuk, ya, atau dimusnahkan, Ya. gitu. Ya. Kemudian lagi sebentar. Eh, terkait bahan ya, bahan itu yang ditelusur, misalnya bahan kimia, itu pun kita harus dicek gitu ya. Apakah di dalam proses pembuatannya itu melibatkan sesuatu yang haram. Makanya dulu pernah ada isu ya, apa itu penyedap masakan gitu ya, di mana dia menggunakan katalis gitu ya, katalis yang mengandung unsur babi, ini juga nggak boleh gitu. Ya meskipun dia hanya berupa katalis. Katalis itu apa sih? Tidak ikut reaksi gitu ya, tapi dia bisa meningkatkan kecepatan reaksi kan gitu ya. Itu tidak boleh ya, karena harus betul-betul bebas dari bahan itu. Ya. Eh, terkait dengan apa ya? Terkait dengan proses, ini balik ya, terkait dengan proses produksi gitu ya. Apa tadi yang harus diperhatikan? Terkait proses yang diperhatikan? Belum? Mohon maaf, Prof. Tadi sepertinya Izin menjawab, Prof. T21. Mungkin dari tempat, kemudian alat. Sebentar. 21 ini Elsa ya. Silakan Mbak Elsa. Mungkin dari tempat, kemudian alat yang digunakan, setelah itu kebersihan dan juga higienitas dari orang yang melakukan produksi tersebut, kemudian dari proses pensucian alat-alatnya, dan juga personalnya sendiri memenuhi standar. Oke. Apa sih yang dimaksudkan dengan kontaminasi silang itu? Kontaminasi silang kalau obat, nah, silakan ini terkait itu. Ini kan terkait dengan produk-produk non halal gitu ya. Paham. Apa sih kontaminasi silang? Izin menjawab, Prof. Silakan Mbak Nindya. Kontaminasi silang itu adalah pemindahan bahan haram atau najis ke bahan produk halal secara tidak sengaja melalui media
apapun selama proses produksi, penanganan, penyimpanan, atau penyajiannya. Nah itu makanya jasa kurir menjadi bagian dari yang harus disertifikasi. Ya, dia harus tahu mana-mana yang boleh satu ruangan, mana yang tidak boleh. Ya, gimana Mbak? Kriteria mana boleh dan mana boleh nggak boleh gimana? Nindi. Untuk kriteria yang mana yang boleh, yang mana tidak boleh, yang pertama itu misal dari kontaminasi peralatannya, itu ya tidak boleh menggunakan peralatan yang terkontaminasi oleh misal daging babi untuk memotong sesuatu. Kemudian kalau misalkan kontaminasi dari lingkungan, misal dari mejanya itu digunakan untuk bahan haram atau tidak. Kemudian dari penyimpanannya itu tidak dicampur dengan bahan-bahan yang haram. Kemudian bisa juga tadi dari kebersihan seperti ada tikus dan lain-lain itu bisa mempengaruhi kehalalannya. Kalau yang lainnya deh, yang lainnya dulu. Ya ini Mbak Nindi oke. Yang terkait dengan penyajian terus apa namanya? Ruang pamer apa namanya? Showcase gimana? Ada yang boleh nggak berjejer, berdampingan gitu ya? Gimana? Selain Mbak Nindya deh, lainnya siapa? Bu izin menjawab. 021. 021 Elsa sudah ya? Yang lainnya? Izin menjawab, Prof. 253. Naila sudah. Izin menjawab, Prof. Siapa? Raise hand Mbak supaya muncul di sini. Siapa? Keisha, NIM akhir 175. Ya, kenapa Mbak? Untuk kalau misalnya di display untuk untuk produk yang non halal dan halal harus dipisah Prof untuk mencegah tercampurnya atau tertukarnya bahan atau produk itu. Ya makanya kalau di supermarket kan dipisahkan tuh kulkas misalnya itu juga harus dipisahkan antara kulkas yang barang non halal dan halal gitu kan. Kemudian kalau begini nih, kalau misalnya ada kemasannya boleh nggak? Tetap tidak boleh. Boleh. Iya. Kalau ada kemasannya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Tetap ada kemungkinan untuk tertukar, jadi tertukar tempat, jadi nanti mungkin prosesnya atau selanjutnya bakal ada kesalahan pengambilan atau Ya untuk mengantisipasi ya. Kadang ada bahan halal, tapi dikatakan tidak toyib. Maksudnya apa nih? Halal, tapi tidak toyib. Bukan toyib bang toyib ya. Izin menjawab, Prof. Sebentar, 54. Itu takut makan. Iya, jadi misalnya ada bahan halal, sudah dipastikan bahwa bahan tersebut mengandung bahan yang halal atau misalnya tidak mengandung babi atau sebagainya. Namun kalau tidak toib itu maksudnya bahan tersebut masih mengandung kontaminasi misalnya logam berat ataupun kontaminasi bakteri yang membahayakan kesehatan. Gitu, Prof. Apalagi? Bakteri jelas ya. Artinya nggak bagus lah gitu ya. Makanannya halal, tapi murah misalnya. Ya halal deh.
Tapi nggak bagus, nggak thayyib gitu ya. Ada lagi apa? Izin menjawab, Prof. Silakan. Tadi Miftahur masih belum ini ya. Lambat. 39. Itu 39 sisa, Prof. Jadi mungkin untuk makanan yang tidak thayyib itu bisa makanan yang tidak bergizi atau mungkin bisa membahayakan gitu. Artinya dari sisi kesehatan nggak sehat, ya kan? Itu mungkin dan thayyib ini juga menjadi kadang subjektif untuk seseorang ya. Seorang diabetes misalnya, dia menggunakan minum minuman yang terlalu manis, itu halal, tapi nggak thayyib buat seseorang itu karena dia punya cenderungan diabetes misalnya. Terus yang bahan-bahan yang secara medis nggak baik misalnya apalagi ya, kolesterol tinggi misal, itu bisa jadi halal gitu ya, tapi tidak ya. Nah, kalau kosmetik kapan? Dan kosmetik dan obat ya, kapan mulai diwajibkan ada logo halal atau mendapat sertifikasi halal? Silakan. Izin jawab, Prof. Benar. 311 ya betul. Tahun 172. Izin menjawab, Prof. Pak Fahad Ifas ya. Iya, Prof. Fahad ya. Ifan, gimana? Kosmetik dan produk obat lainnya itu diwajibkan pada halal memiliki sertifikat halal pada 17 Oktober 2021. Tahun berapa? Tahun 2021, Prof. Batas terakhir yang 2000 sampai 2026. Nah, 2026 itu sudah harus semua gitu. Kecuali memang nyata-nyata memang tidak mengandung itu ya. Jadi kalau yang apa namanya? Kalau emang mengandung bahan yang haram ya, apa-apa. Tapi tanpa sertifikasi halal gitu. Tapi kalau diklaim dia halal juga, tapi harus punya itu tadi logo halal ya. Sertifikasi halal dan mempunyai logo halal. Iya, sebentar. Nah, kemudian ini sebetulnya ada berapa macam logo halal ya? Dan apa bedanya? Selain Ivan. Izin menjawab, Prof. 176. Sudah tadi ya? Oh iya. Ya? Sudah. Iya. Ada berapa jenis logo halal dan bedanya apa? Izin menjawab, Prof. Bentar, satu sudah kayaknya. 114 tadi belum. Lorik ya? Iya, Prof. Tadi belum. Apa, Mas? Ada dua jenis logo halal. Yang pertama yang diterbitkan oleh MUI dan kedua yang diterbitkan oleh BPJPH Kementerian Agama. Untuk yang logo MUI ini dia itu yang logo warna hijau, sedangkan yang logo BPJPH Kementerian Agama itu yang berbentuk seperti gunungan wayang berwarna ungu. Untuk perbedaannya Itu bedanya tadi yang mengeluarkan ya, yang mengeluarkan. Itu sudah sama. Kemudian juga terkait dengan selain tadi bahan, beberapa peralatan itu juga berindikasi sesuatu yang haram gitu. Apa itu, Mbak? Apa itu? Lentorik. Izin menjawab. 102. Biasanya seperti kuas. Kan ada kuas yang terbuat dari babi gitu biasanya. Kan ya.
Eee, apanya yang babi? Bulunya. Bulunya? Iya dah. Di aplikator puasnya itu biasanya ada yang bahannya dari babi. Oh, Yang ini ya, apa namanya, bukan bulu babi sebetulnya sih. Tapi itu agaknya harus hati-hati lah intinya begitu ya. Terkait beberapa spons gitu ya, kemudian, makanya itu kadang-kadang ada orang bilang gini, "Kenapa sertifikat halal sih?" Gitu ya. Lemari es itu saya juga heran waktu itu sempat harus sertifikasi halal gitu, karena dia kan tempat menyimpan makanan gitu ya. Dan juga barang-barang yang kemungkinan kita pakai untuk beribadah. Saya sempat juga ada, kok kerudung halal, emangnya mau dimakan? Jadi bukan masalah makanan saja gitu ya, karena kan kita diharapkan tidak, apa ya, tidak bersentuhan gitu dengan bahan-bahan yang najis gitu, najis atau haram. Haram sama najis beda sama enggak? Ayo, haram najis sama enggak? 02 tadi sudah ya? Sama enggak haram sama najis? Izin menjawab Prof. 187. 187 apa? Apa 187 Zahra ya? Iya, Prof. Ini Apa bedanya? najis dan haram mungkin beda, itu beda, Prof. Kalau Nah iya bedanya apa? kalau haram itu ya berarti dia tidak boleh dikonsumsi. Maksudnya emang dari awalnya sudah haram. Maksudnya kayak dari mungkin itu adalah barang yang tidak boleh dimakan atau diminum oleh muslim gitu, Prof. Kalau Yang haram. mana? Yang mana itu? Yang haram. Haram terus? Kalau najis itu berarti barang atau bahan yang mungkin ketumpahan kotoran atau kena kotoran yang jadinya tidak jadi halal gitu, Prof. Najis adalah sesuatu kotoran yang dapat menyebabkan tidak sahnya ibadah, ya. Tapi barang yang kena najis bisa menjadi haram. Gitu ya? Hmm. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan itu dalam realitasnya kalau saya melihat di rumah makan atau apa yang mereka apa namanya, menampilkan logo halal itu terlihat sekali ya, apa namanya, orang menjadi tidak ragu-ragu untuk masuk gitu ya. Orang sudah mulai aware gitu terkait dengan dan ini. Dan saya pun seringkali sengaja gitu ya, masuk ke rumah makan saya sengaja tanya, "Sertifikat halal enggak?" Gitu. Supaya apa? Supaya mereka sendiri mulai aware bahwa perlu gitu ya, perlu karena, mayoritas kita yang mungkin selama ini tidak terlalu aware terkait dengan produk halal haram ini menjadi perhatian gitu. Karena kita melihat di Indonesia ini kurang sekali ya, kesadaran orang terkait itu. Padahal kalau kemarin waktu saya di Thailand, itu penjualnya tuh sangat ini ya, sangat, apa ya, sangat menghargai kita gitu. Kalau kita berkerudung masuk mereka bilang, "Maaf makanannya halal non halal," gitu. Kalau di sini kayaknya itu alhamdulillah gitu, orang masuk meskipun nggak halal gitu ya, ada yang berkerudung masuk, makanya kita berkerudung itu kan salah satu identitas gitu ya, identitas, "Oh ini muslim." Tapi kemudian nggak sengaja sengaja nggak diomongin gitu. Kalau di luar negeri bahkan di tempat yang Jepang gitu ya, yang tidak mayoritas muslim, mereka sangat perhatian gitu. Mereka akan menyatakan bahwa, "Sorry, ini mengandung pork," misalnya. "Sorry, ini,
non-Muslim friendly. Mereka kadang-kadang nggak ngomong halal ya, Muslim friendly gitu, non-Muslim friendly gitu. Artinya kalau kita kemudian sekarang ini ada ini bagus ya, meskipun agak aneh sebetulnya. Kan mayoritas Muslim. Mestinya yang ditempeli bukan halal dan haram, bukan halalnya, justru yang haram yang ditempelin harusnya. Jadi yang tidak ditempeli berarti halal semua kan gitu. Ya harusnya begitu. Ya tapi mungkin menempel kata-kata haram itu juga nggak enak ya, didengarnya nggak enak. Sesuatu maksudnya non halal mestinya nulisnya bukan haram. Non halal ya mestinya sama, tapi kan beda. Beda beda rasa gitu ya. Ya kan non halal itu juga haram, tapi kalau nuliskan haram kok nggak enak. Bagi orang lain kok sawangane Kak, menjual barang haram gitu ya. Karena juga sebagian orang menganggap bahwa yang haram itu hanya yang masa babi gitu ya. Padahal banyak hal, contohnya kalau makanan Jepang itu mirin ya, dan makanan Chinese itu seringkali yang ada tulisannya no pork, no lard itu tidak menjamin itu halal loh Mbak, Mas, ya. Karena apa apa sih bumbu masakan yang angcuy ya, angcuy itu haram, nggak boleh, karena mengandung alkohol seperti fermentasi gitu ya. Kemudian, kayaknya kalau Anda bertanya, jangan tanya ada ada pork sama lard, tapi juga yang seringkali mereka nggak menyadari adalah angcuy ya. Nah sekarang banyak sekali, nggak ada pengganti gitu ya, pengganti. Oh nah begitu juga yang nggak boleh juga ini Mbak, Mas, apa namanya, penamaan yang menirukan. Jadi menirukan, apa ya, menirukan yang ada wine gitu, padahal sebetulnya tidak wine beneran gitu ya, tapi karena tekstur itu rasanya mendekati, kemudian diberi nama yang mirip, itu juga tidak boleh untuk mendapatkan sertifikasi halal. Ya, oke, intinya sudah semua saya tanyakan ya, meskipun tidak detail ya. Sebentar. Satu lagi ya, satu lagi apa sih manfaatnya sertifikasi halal itu? Ingin menjawab. Nah, 165 Vicentia, silakan. Ya, yang pertama untuk memberikan hak konsumen muslim untuk mendapatkan jaminan kehalalan. Sehingga konsumen bisa merasa aman karena produknya itu dijamin halal sesuai dengan standar. Yang kedua untuk meningkatkan nilai jual dan memperluas pasar. Produk yang bersertifikat halal ini lebih dipercaya sehingga peluang penjualan dan ekspor itu akan meningkat. Yang ketiga bentuk kepatuhan terhadap aturan kewajiban sertifikasi halal. Perusahaan memenuhi ketentuan pemerintah sehingga terhindar dari sanksi. Dan sebagai dasar memperoleh izin pencantuman logo halal di kemasan. Karena hanya produk yang sudah bersertifikasi halal yang boleh memasang logo halal secara resmi. Iya, iya. Jadi ini yang lainnya juga saya sarankan mulai membiasakan kalau ke rumah makan dan Anda nggak melihat ada logo halal, tapi Anda menginginkan itu halal gitu ya. Lain lagi kalau memang Anda memang nggak masalah terkait itu ya, nggak masalah. Tapi kalau memang Anda menginginkan makanan yang Anda mau makan itu halal, sengaja tanyakan kepada, eee, apa ini, pramusaji yang ada di sana, tanya terkait apakah sudah tersertifikasi halal gitu. Membiasakan begitu supaya mereka kemudian, berharap bahwa itu memang, butuh gitu ya, masyarakat itu butuh ya. Dan bedanya lagi ya terkait dengan sertifikasi halal ini, kalau dulu itu berlaku sekian tahun, tapi sekarang tuh
berlaku seumur hidup. Nah, ini juga sebetulnya mengkhawatirkan karena kalau pengusahanya nakal, bisa jadi di awal dia melakukan sertifikasi halal, tapi kemudian tidak lagi. Nah, ini adalah tanggung jawab dari penyelia halal, ya. Jadi jadi seorang penyelia halal itu tanggung jawabnya berat sekali, karena dia harus memastikan kalau dia menjadi penyelia halal dari rumah sakit, di rumah makan itu, maka dia harus memastikan bahwa rumah makan itu mematuhi terkait dengan kehalalan tadi. Kalau tidak, maka dia harus melaporkan, gitu. Karena itu tadi, karena sertifikat itu tidak lagi berlaku sekian tahun, tapi sepanjang waktu. Maka menjadi seorang penyelia halal, tanggung jawabnya berat ya. Harus memastikan tadi. Ya, hari ini yang hadir 63, kalau nggak ada yang double. Ya, saya sebutkan saja yang tidak perlu membuat rangkuman. Eka Zahrina, Rintana, Aswadina, Fani, Destiana, Elsa, Ristania, Sadida, Davinda, Mahayudia, Kitaro, Angelin, Muhammad Taufik, Hafiza, Asyifa, Vitencia, Nihat Ivan, Keisha, Selin, Nindya, Fania, Zahra, Nabila, Naila, Sabria, ada Risman. Ya, yang lainnya tolong membuat rangkuman ya terkait dengan ini halal, ya terkait dengan sertifikasi halal untuk produk-produk obat dan makanan, obat, makanan dan kosmetik. Ya, cukup. Izin bertanya, Prof. Putus-putus, Mbak. Saya mau izin bertanya, Prof. Ya. Untuk resumenya, Naila, Prof. Saya mau bertanya. Untuk Naila. Iya, untuk resumenya apakah tulis tangan ataupun diketik, Prof? Naila sudah nggak bikin resume ya? Iya, Prof. Tapi perlu saya sampaikan, boleh diketik, tapi tolong ini betul-betul kreasi Anda sendiri gitu, ya. Saya juga mungkin saja Anda juga menanyakan dari AI, mungkin saja, sangat mungkin gitu ya. Tapi tolong Anda juga menyantumkan kalau Anda mencari dari sumber-sumber mana Anda cantumkan gitu, ya. Dicantumkan informasinya dari mana gitu ya. Untuk pengumpulannya minimal 5 halaman ya, minimal 5 halaman dengan minimal 3 literatur. Nanti saya anukan saya sampaikan terkait dengan sistematikanya ya. Baik, pengumpulannya setelah UTS ya. Jadi UTS berakhir kapan toh? Tanggal
Tanggal 19 ya? 19, Prof. Oke, berarti tanggal 21 gitu, ya? Ini kan masih lama tuh UAS-nya sorry, kan bisa dicicil ya? Oke. Prof, permisi, tadi saya Ya sudah silakan. menjawab Yang mana? di 102. 102. Iya, tapi ini masih titik, Mbak. Kurang Oh, tepat iya. tadi jawabannya. Baik, Iya. Prof. Tapi nanti saya jadikan ini bonus nilai gitu ya. Yang titik yang tadi saya kasih titik itu Mbak Mufardijah sama Miftahur Rohmah, ya. Baik, terima kasih, Prof. Udah ya? Saya akhiri ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Terima kasih, Waalaikumsalam Prof. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Iya.